Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kita semakin gemes dan juga kesel gitu kenapa kok tim penyidik Polda Jabar sampai sekarang masih belum menemukan siapakah tersangka dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat di 18 Agustus 2021. Nah, di video kali ini kita akan coba sedikit flashback bandingkan data yang sudah kita peroleh beberapa waktu lalu dengan setelah 5 bulan kasus ini terjadi. Ada beberapa hal yang menurut aku menarik untuk kita dalami lebih dalam lagi. Ini adalah data yang aku peroleh dari sumber istimewa yang dia ini mengklaim bahwa dia adalah warga sipil di daerah Jawa Barat, dan dari datanya tersebut menunjukkan bahwa ini adalah salah satu bagian chatnya. Jadi Anjas, dari analisa data handphone korban Amel, karena kan ada 3 yang hilang kan ya, ada Samsung, ada juga iPad, kemudian juga ada iPhone. Nah, ini adalah analisa data dari alat telekomunikasi yang Samsung. Pagi itu jam 7.38, tanggal 18 Agustus, hidup di lokasi BTS antara TKP ke Polsek Subang tanggal 18. Nah, kalau aku lihat gambarnya, dia bilang gini, aku tanyakan ya, gimana kamu bisa dapat data ini? Dia tunjukkan video rekamannya, bagaimana dia mengolah data, dia menunjukkan 3 nomor handphone Amel, ada nomor-nomor email dan sebagainya, dan menurut aku cukup meyakinkan, tapi suka nggak suka karena aku bukan penyidik ya, ini masih dalam kategori adalah dugaan saja, bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi sumber informasi nih bagi tim penyidik untuk kembali mengingatkan kembali awal-awal kasus ini muncul, karena kalau nggak salah pada saat dia mengirimkan ini yang masih menangani kalau nggak salah dari Polres Subang ya, dan walaupun yang menangani Polres Subang pun sudah tetap dibantu sama Polda Jabar, tetap dibantu sama Mabes Polri, walaupun at the end of the day di 15 November 2021 Polda Jabar secara resmi mengambil alih kasus ini dari Polres Subang. Oke, kita kembali lagi di sini dari klaim sumber istimewa tersebut. Jadi di jam 7.38, posisi handphone Amel itu ada pindah. Posisi pindahnya terdeteksi adalah di perbatasan, ada pertigaan begitu. Mungkin warga Subang yang di lokasi bisa mengecek di pertigaan tersebut antara TKP dan juga Polsek Cagak itu hidup jam 7.38. Kemudian aku tanya, dapat dari mana data handphone Samsungnya Amel tersebut, kok dia bisa terdeteksi? Oh, dia mendapatkan data tersebut. Sumber istimewa ini adalah pada saat operator mengirimkan pesan kayak promosi begitu. Karena operator dapat mengirim pesan tersebut ke HP Samsungnya Amel, makanya bisa dicek seminggu kemudian dia datang ke lokasi kejadian, dia mengecek titik koordinat dan didapatkan titik koordinat tersebut adalah di ini pertengahan antara TKP dan juga Polsek Jalan Cagak. Kita coba flashback kembali di jam 7.38, tanggal 18 Agustus 2021 itu adalah tepat kejadian pada saat eksekusi berlangsung. Ya, kan kita ketahui ya, setelah ada perubahan waktu kematian, sepertinya kemungkinan besar waktu kematian pertama adalah sekitar jam 2 pagi, kemudian 4-5 jam berikutnya adalah untuk kematian yang kedua, yang notabene masih di tanggal 18 Agustus. Jadi kalau jam 7.38, kita ketahui kalau saksi yang pertama kali datang, yaitu adalah Yosep ya, itu kan sampai di lokasi kejadian itu sekitar jam 7.15 ya, walaupun ada beberapa versi keterangan ya, 7.15, 7 sekian dan sebagainya, kemudian menuju ke kantor polisi di Polsek Jalan Cagak. Nah, kemungkinan besar adalah kalau jam 7.38 ini adalah waktu yang boleh dibilang adalah dugaannya bisa ada 2 kemungkinan, karena kita melihat dengan sudah 5 bulan ini. Apakah jangan-jangan Anjas pada saat HP Amel itu ada ya, terkirim hidup gitu ya, hidup yang Samsung terkirim sama operator pesan ke sana, itu ada yang menduga bahwa apa jangan-jangan HP itu dibawa oleh Yosep begitu. Makanya itu posisi BTS-nya mengikuti Yosep karena dia yang bawa. Itu adalah yang tersebar pada saat aku ngebahas video ini adalah kemungkinan pertamanya. Atau kemungkinan yang kedua ya, Yosep tidak membawa HP itu, tapi memang di titik koordinat pada saat Yosep melewati itu, memang ada orang lain lagi yang sengaja menghidupkan handphone tersebut untuk memframing Yosep.
Itu bisa aja yang kedua. Atau yang ketiga adalah, atau karena orang tersebut yang memang benar-benar bagian dari para pelaku, bukan Yosef dan lainnya yang aku bilang tadi, tapi memang dia karena keteledoran, dia penasaran aja menghidupkan HP, keteledoran dia, makanya pas operator masuk bisa didapatkan datanya tersebut. Itu adalah yang kemungkinan ketiga lagi. Terlepas masih ada beberapa kemungkinan lainnya, tapi kita bahas adalah beberapa hal yang beredar di masyarakat adalah yang seperti itu. Kemudian juga kita tangkap ya, kita tahu bahwa kasus ini kan di BTS tentang sinyal begitu, cukup bersih dan tidak mendapatkan hasil. Maksudnya gimana Anjas? Kita bisa ceklah dari 5 bulan terakhir ini sepertinya untuk bagian jejak BTS, yaitu adalah misalkan kan kalau orang pelaku membawa handphonenya ke lokasi kejadian TKP, itu kalau mereka bawa handphonenya bisa tercek di jam tersebut HP siapa aja yang ada di lokasi kejadian. Tapi sepertinya aku menangkap pada saat terjadinya waktu kematian, let's say jam 12 malam sampai jam 5 pagi, itu di lokasi kejadian itu pada saat dicek aku tangkap belum ada berita yang menyatakan ada handphone milik siapa yang aktif di lokasi kejadian. Itu menunjukkan bahwa si para pelaku, eksekutor, dalangnya, mereka sudah paham sekali bagaimana untuk meminimalisir jejak-jejak yang hubungannya dengan handphone yang bisa dilacak oleh tim penyidik. Dan kemungkinan besar, dapat 99% kemungkinan besar adalah para pelaku pada saat melakukan eksekusi atau dalangnya atau orang yang membantu, mereka memang sudah di-guidance, sudah diarahkan jangan bawa handphone kalian ke lokasi kejadian di tanggal 18 Agustus karena memang itu bisa dicek secara BTS siapa aja jam berapa yang berada di lokasi tersebut. Tapi ini kan di akhir tahun lalu kita ketahui bahwa tim penyidik mengatakan bahwa belum ada alat bukti yang kuat. Makanya aku bilang untuk jejak BTS ini juga salah satu hal yang nihil hasilnya karena belum bisa menjadi salah satu alat bukti. Padahal kan ada 7 ahli ya yang sudah diterjunkan di kasus ini selain untuk ngebahas masalah DNA atau yang sifatnya otopsi ataupun juga jejak yang dari tubuh manusia, tapi juga tim ahli untuk membahas mengenai BTS juga sudah diterjunkan, tapi sepertinya ini tidak bisa menjadi petunjuk yang kuat. Well, suka nggak suka, ada banyak keterbatasan sebenarnya. Karena kalau sebenarnya untuk secara teknis, aku ngobrol dengan sumber istimewa ini, memang ada beberapa hal ya, untuk mendapatkan data-data tersebut bisa didapatkan data dari handphone Amel itu. Pertama yang paling mudah adalah pada saat handphonenya itu sudah aktif dan mendapatkan pesan, itu bisa dicek dengan yang lebih mudah. Tapi untuk mendapatkan data, lokasi, koordinasi kalau handphone itu mati atau handphonenya mati atau tidak aktif lagi, terakhir aktif di mana, itu bisa didapatkan dengan surat izin yang jauh lebih complicated, yang which is itu tidak bisa didapatkan oleh sumber istimewa ini karena dia adalah warga biasa dan dia hanya kebetulan saja dia bisa mendapatkan karena dia mengecek waktu aktif terakhirnya saja. So ini salah satu hal yang sebenarnya cukup miracle gitu karena salah satu keteledoran dari salah satu orang yang terlibatnya, dugaannya adalah seperti itu. Tapi suka nggak suka, kita masih melihat ini apakah ini nanti adalah ada data yang sudah cukup kuat sebenarnya, tapi mungkin masih disimpan oleh tim penyidik, ataukah memang data ini tidak bisa memberikan petunjuk untuk menuju ke para tersangka. Karena kalau kita lihat dari titik koordinat, sebenarnya koordinat ini kan pasti akan mengarahnya, kalau kita bilang koordinat akan sangat spesifik. Ini di rumahnya siapa? Karena kalau aku tangkap pada saat si sumber istimewa ini bilang titik koordinat, dia juga sudah bisa bilang, Anjas sebenarnya titik koordinat ini dekat dengan masjid, dekat dengan rumah ini, dekat dengan rumah ini, ada eksekusi, ada lokasi tepatnya di mana begitu sudah bisa disebutkan. Tapi kan tetap aja ini tidak bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat, tidak bisa berdiri sendiri, harus disinkronkan dengan data-data yang lainnya. Pada let's say sudah bisa diketahui ini lokasinya berada di rumah ini, tapi kan kita nggak tahu apakah handphone tersebut sengaja dibuang oleh para pelaku di situ dan dihidupkan agar memframing ke sana, ataukah ini salah satu bentuk keteledoran. Itu adalah salah satu hal yang kenapa aku bilang data ini tidak bisa berdiri sendiri, dan aku bisa menangkap dari sini memang benar bahwa tim penyidik sangatlah berhati-hati menangani kasus ini. Kalau sekitar beberapa bulan lalu berarti kemungkinan kan ini masih ditangani oleh Polres Subang ya. Dan masih tetap dibantu sama Polda Jabar dan juga Mabes Polri, walaupun yang menangani masih dari Polres Subang. Tapi apakah
informasi dari masyarakat ini tidak bisa dijadikan salah satu petunjuk, ya mungkin mereka menganggapnya ini kurang begitu valid dan sebagainya. Karena memang sampai sekarang kita ketahui setelah kita konfirmasi dari beberapa kali pemeriksaan, Yosep beserta tim kuasa hukum juga menyatakan mereka tuh pada saat ditunjukkan handphonenya Amel pada saat salah satu rangkaian pemeriksaan, bukanlah handphone yang hilang ini, yaitu adalah iPhone 11, Samsung M12 ya, terus juga sama iPad-nya, bukan 3 handphone Amel alat komunikasi yang hilang tersebut. Tapi memang pada saat Yosep ditunjukkan ada box handphone dan juga ada handphone, memang ada yang miliknya Amel dan juga Ibu Tuti, tapi itu adalah yang sudah lama rusak, bukan dari ketiga bagian ini. Ini adalah salah satu bagian yang aku bisa simpulkan, sepertinya untuk BTS agak kecil kemungkinan bisa menjadi salah satu alat bukti, petunjuk untuk merujuk alat bukti. Tapi aku masih sangat yakin kalau untuk yang jejak DNA, misalkan kayak yang otopsi atau sidik jari atau jejak-jejak yang lainnya, aku sangat optimis bahwa hal-hal tersebut masih ada peluang besar untuk menjadi petunjuk dan akan mengarah menjadi alat bukti. Tapi kalau untuk BTS sepertinya agak sulit sekali, apalagi dengan semakin lamanya kasus ini terjadi, data-datanya pun juga aku nggak yakin apakah data-data tersebut masih tersimpan di provider atau di hal-hal lainnya. Karena setahu aku kalau setelah 3 bulan atau setelah 4 bulan atau 5 bulan, kayaknya ada beberapa data yang sudah tidak bisa lagi ter-storage atau tersimpan secara maksimal. So, semakin lama kasus ini muncul, semakin kecil kemungkinan dari data BTS. Tapi nggak usah khawatir, ada data-data lainnya seperti kalian tahu kan ya. Untuk merujuk ke alat bukti kan ada 5 kategori. Keterangan saksi, keterangan terdakwa, which is ini adalah salah satu hal yang menurut aku agak sulit untuk didapatkan. Tapi kalau untuk keterangan terdakwa dan keterangan saksi ya, agak sulit bagi aku. Tapi kalau untuk keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat, ini adalah ketiga hal yang harusnya bisa menjadi guidance bagi para penyidik. Karena pada saat terjadinya kesimpang siuran, ketidakjelasan, ilmu pengetahuan seharusnya menjadi fondasi kuatnya untuk menjadi penengah dari ketidakpastian semua ini. Karena kan itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri, hal-hal yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Semoga aku berharap ya, semakin canggihnya kasus, semakin canggihnya si para pelaku, menghilangkan jejak-jejak juga diiringi dengan semakin canggihnya para penyidik untuk tidak hanya rely kepada hal-hal yang bisa dipandang dengan mata atau kasat mata, tapi juga dengan ilmu pengetahuan. Karena memang suka nggak suka, yang namanya para pelaku sudah semakin canggih, dengan sudah adanya Google, sudah adanya internet, mereka bisa mengakses informasi-informasi yang kategorinya adalah public knowledge. Makanya juga tim penyidik harus diimbangi dengan semakin canggih, jangan hanya pada rely kepada hal-hal yang sifatnya adalah kasat mata, tapi juga please gunakanlah ilmu pengetahuan, karena itu adalah menjadi salah satu hal yang bisa mengamankan kita pada sesuatu hal yang tidak jelas atau simpang siur seperti itu. I think that's all yang bisa aku bahas mengenai data ini. Mudah-mudahan tim penyidik Polda Jabar diberikan kemudahan untuk segera menangkap para pelakunya, dan mudah-mudahan juga teman-teman masih terus setia mengawal kasus ini agar tidak hilang dan menguap begitu saja. Tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like kalian, dan juga follow Instagramku di Anjas di Thailand. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.